Psikologi Olahraga Muhammad Nasrinuddin 2103015020944 PJKRF Angkatan 2021. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Jelaskan basic skill self-help dan mental imagery. Yang pertama itu penjelasan 1. Self-help merupakan dialog internal dengan diri kita sendiri. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar, keyakinan, pertanyaan, ungkapan pikiran dan ide diri sendiri. Jenis self-help sendiri ada dua, yaitu self-help positif dan negatif. Oleh sebab itu, terkadang self-help bisa melapangkan hati atau juga bisa menyusahkan. Berbagai macam self-help yang terjadi bergantung pada kepribadian, maka biasanya self-help yang mereka lakukan akan lebih penuh harapan juga positif, begitu pula sebaliknya. Bisa self-help juga dilakukan cenderung pesimis, maka semuanya akan menyulitkan diri sendiri. Selanjutnya itu self-help kepribadian. Berbicara dengan diri sendiri dapat menjadi suatu hal yang negatif ataupun positif. Tapi kebanyakan self-help itu bergantung pada kepribadian masing-masing orang. Apabila kita adalah seorang yang mempunyai sikap yang optimis, maka self-help berisi suatu harapan dalam hal positif lain. Selanjutnya, self-help negatif. Umumnya pola kebiasaan berbicara dengan diri sendiri seringkali bersifat negatif, di mana kita harus fokus pada gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, bahwa kita adalah seorang yang kurang baik dan selalu gagal serta tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Oleh karena itu, otak kita jadi terprogram untuk mengingat suatu hal apapun pengalaman negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Adapun self-help positif, seperti yang kita pahami bahwa self-help positif merupakan kebalikan dari self-help atau dialog dalam diri yang negatif. Self positif bukan hanya tentang narsisme saja atau menipu diri sendiri dengan cara memikirkan hal-hal yang bersifat tidak akurat. Hal tersebut cenderung tentang cara menunjukkan bahwa diri sendiri mengenai berbagai belas kasihan dan juga pemahaman untuk siapa kita yang apa sudah kita alami. Benarkah self-help positif bermanfaat? Masing-masing individu akan selalu mempunyai suara batin dan di kepala mereka sendiri, yang mana hal itu akan bekerja seperti narasi, sama halnya seperti narasi yang berlangsung di dalam drama ataupun film. Kisah hidup yang mereka alami mempunyai suara batin yang berasal dari dalam diri sendiri. Suara tersebut terus memberitahu bahwa kita harus selalu menimbang pro dan kontra, menyampaikan segala sesuatu dengan benar ketika sedang berbicara, dan sering mendorong diri sendiri untuk bertindak. Oleh sebab itu, berbicara dengan diri sendiri mengenai hal-hal yang positif akan sangat bermanfaat dan kesehatan mental dan fisik. Perlu diingat bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan yang positif dengan pikiran yang masih negatif. Adapun yang penjelasan 2 itu tentang imagery adalah istilah umum yang digunakan oleh psikolog untuk menggambarkan strategi dengan menggunakan imajinasi untuk meningkatkan motivasi seseorang dan melakukan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Ada berbagai metode imagery yang berbeda-beda. Metode-metode tersebut sering melibatkan latihan mandiri atau dipandu oleh praktisi kesehatan di mana seorang membayangkan atau memvisualisasikan bahwa ia berhasil melakukan perilaku tertentu atau membayangkan perasaan dan emosi yang dialami ketika melakukan perilaku tertentu dan konsekuensinya. Misalnya, perokok yang ingin berhenti dapat membayangkan langkah-langkah yang dapat diambil ketika menghadapi situasi ia sangat ingin merokok.
Mungkin itu saja, sekian dan